Shalom, selamat sore. Selamat berjumpa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur buat sore hari ini dengan keajaiban Tuhan yang luar biasa yang boleh kita alami di dalam kehidupan kita. Mulai dari Maret, April, Mei, sehingga kita boleh tiba di dalam bulan Juni yang baru ini. Saya percaya bahwa ini suatu perjuangan yang tidak gampang, Bapak Ibu. Kalau kita boleh tiba di awal Juni ini adalah merupakan satu anugerah, merupakan satu berkat pertolongan yang luar biasa yang Tuhan curahkan atas kehidupan saudara dan saya. Amin. Maka saya bersyukur sekali kalau Bapak Ibu senantiasa tetap di dalam iman, kita tetap di dalam pengharapan yang tidak pernah berhenti. Sebab apapun situasinya, baik atau buruk, saya percaya bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berubah. Berkat Tuhan terus akan mengalir di dalam kehidupan kita. Hikmat Tuhan terus akan nyata di dalam hidup saudara. Karena saya percaya di dalam COVID-19 ini saudara memberikan satu perubahan yang luar biasa untuk kita lebih setia, untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Dan kita juga bersyukur satu pengumuman yang saya sampaikan lewat share video ini, bahwa minggu depan kita akan mencoba melakukan ibadah di gedung gereja Bapak Ibu dimanapun sore hari ini. Bagi Bapak Ibu yang mendengar, mari kita meresponi. Dan saya percaya bahwa ini satu yang kita nantikan. Hampir 2,5 bulan kita tidak menikmati ibadah di gedung gereja. Maka harapan saya minggu depan kita boleh ibadah seperti biasa jam 5. Dan mungkin agak singkat saudara, supaya kita boleh tetap memperhatikan di dalam aturan protokol kesehatan, baik di dalam memakai masker, harus semua kita pakai masker saudara. Dan kemudian juga nanti di gereja akan disediakan cuci tangan. Dan kemudian kita akan tetap jaga jarak. Ini adalah poin yang harus kita ikuti, yang harus kita taati ketika kita memulai ibadah di gedung gereja. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, saya yakin bahwa walaupun kita hari ini, sore hari ini masih tetap di dalam ibadah di rumah, maka saya percaya juga berkat pertolongan Tuhan terus akan nyata di dalam hidup kita. Keajaiban mukjizat Tuhan terus kita alami. Karena saya percaya bahwa setiap renungan, setiap persekutuan, setiap ibadah yang kita sampaikan, jika dari hati kita yang tulus, maka itu akan membawa hasil, membawa buah yang membawa kehidupan saudara menikmati di dalam Tuhan. Amin. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasihi Tuhan, kita akan merenungkan firman Tuhan yang terambil di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. 1 Samuel pasal 17 ayat 45, dan kemudian nanti di dalam Mazmur pasal 24 ayat 1. Namun sebelum saya membaca, bahwa saya memberikan tema bagi kita sore hari ini, yaitu maukah diatur oleh Tuhan? Atau dengan kata lain, relakah kita diatur oleh Tuhan? Saya percaya di dalam masa-masa COVID-19, di dalam situasi pandemi ini saudara, mungkin kita sebagai umat Tuhan banyak tidak mau diatur lagi. Kita tidak menunggu dan menanti segala rencana Tuhan, apa yang Tuhan kerjakan di dalam hidup kita. Mungkin kita hanya putus asa, kita hanya bingung dan khawatir saudara. Tetapi saya percaya dengan firman ini kita akan mendapatkan kekuatan jikalau kita rela mau diatur oleh Tuhan, mau dituntun oleh Tuhan. Kita lihat di dalam firman, mari kita membuka hati, kita menyimak firman Tuhan, apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita lewat ayat yang kita baca. Biarlah firman ini tetap menjadi penggenapan di dalam kehidupan kita. Firman ini tetap tergenapi di dalam kehidupan kita.
Dan firman ini menjadi nyata, yang mendatangkan kemenangan bagi saudara dan saya. Haleluya. 1 Samuel pasal 17 ayat 45 dikatakan, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Sekali lagi, tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Kemudian lebih lagi di dalam Mazmur dikatakan, diperjelaskan lagi bahwa Tuhan itu Allah yang memiliki segala sesuatunya. Mazmur pasal 24 ayat 1 dikatakan, tetapi Mazmur Daud, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Luar biasa Bapak Ibu dikasih Tuhan. Kita melihat di dalam firman ini menyingkapkan satu kebenaran, bahwa kita melihat bagaimana Daud sangat yakin, memiliki iman yang kuat, memiliki iman yang pasti. Kita melihat dia dikatakan bahwa Tuhan semesta alam. Dia sangat percaya bahwa ketika dia memiliki Tuhan yang tidak ada tandingannya, maka dia akan mendapatkan kemenangan. Oleh karena itu juga Bapak Ibu dikasih Tuhan, pada kesempatan sore hari ini saya percaya, jikalau kita mau diatur oleh Tuhan, kita mau dituntun oleh Tuhan, maka saya percaya kita juga akan mendapatkan kemenangan. Amin. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang dimaksud Daud di sini? Bahwa Tuhan, dia sebut nama Tuhan semesta alam, berarti Tuhan sebagai penguasa. Sekali lagi, Tuhan sebagai penguasa. Ketika Tuhan kita anggap dia sebagai penguasa di dalam hidup kita, bahkan di seluruh muka bumi ini, Allah yang berkuasa, artinya tidak ada tandingan. Semua bertekun lutut di hadapan Tuhan, tanpa ada yang mampu menghalanginya. So pasti lancar, saudara. Amin. Saya percaya semuanya akan lancar ketika Tuhan ada di dalam kehidupan saudara. Maka maukah Bapak Ibu usahanya lancar? Hadirkan Tuhan. Amin. Maukah segala pekerjaan kita diberkati? Hadirkan Tuhan. Maukah keluarga kita selalu harmonis? Hadirkan Tuhan, karena dia penguasa. Di dalam kesehatan, bahkan di dalam sakit penyakit kita, hadirkan Tuhan. Dengan bilur-bilurnya, mukjizat akan terjadi. Amin. Pelayanan kita, supaya ada mukjizat, supaya ada keajaiban Tuhan, tetap hadirkan Tuhan. Amin. Dan kemudian Bapak Ibu dikasih Tuhan, Daud mengatakan bahwa semesta alam, Tuhan sebagai pengatur. Daud sangat mengerti bahwa diri kita ini adalah penuh dengan keterbatasan. Hidup kita ini penuh dengan kekurangan, saudara. Maka jikalau Tuhan yang mengatur, dia percaya bahwa Allah yang penata rapih, tanpa ada kesalahan, tanpa ada kekeliruan, dia Allah yang sempurna. Kemudian Daud memiliki perasaan bahwa Tuhan sebagai yang bertanggung jawab di dalam segala sesuatu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam masa COVID ini, saudara, bukannya kita khawatir, bukannya kita bimbang, tetapi justru kita percaya bahwa Tuhan bertanggung jawab. Saatnya untuk kita menagih,
Saatnya kita membuktikan bahwa Tuhan itu bertanggung jawab. Amin. Kalau Bapak Ibu sore hari ini masih bisa tersenyum, kalau Bapak Ibu sore hari ini masih bisa sehat, kalau Bapak Ibu masih sore hari ini bisa membeli itu, bisa menikmati makanan dan sebagainya, itu karena bukti tanggung jawab daripada Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, apa yang perlu kita ragukan jikalau Tuhan sebagai penguasa alam semesta yang memiliki segala sesuatu? Daud tadi sudah berkata, dia mendatangkan segala apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dia seorang yang tidak pernah yang tidak pernah memiliki pengalaman peperangan, tetapi dia memiliki iman yang dahsyat, saudara. Dia memiliki kepastian bahwa di dalam Tuhan ada kemenangan. Maka Bapak Ibu dikasih Tuhan, mengapa kita harus membiarkan Tuhan yang mengatur hidup kita? Karena kita percaya Dia adalah pengatur yang baik, Dia pengatur yang tegas, dan Dia pengatur yang luar biasa. Tadi tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan, maka hidup kita akan penuh dengan sukacita. Amin. Tetapi yang menjadi satu pertanyaan kita sore hari ini, seringkali ada beberapa sifat karakter kita yang menghambat proses rencana Tuhan di dalam hidup kita. Yang pertama adalah kita masih mempunyai karakter keras kepala, keras kemauan, saudara. Seperti yang dikatakan di dalam Mazmur pasal 95. Ya, Mazmur 95 ayat 7 sampai ayatnya yang ke-11. Saya bacakan dengan cepat. Sebab Dialah Allah kita dan kitalah umat gembalaannya dan kawanan domba tuntunan tangannya. Pada hari ini sekiranya kamu mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu seperti di Meriba, seperti pada hari di masa di padang gurun. Pada waktu nenek moyangmu mencobai aku, menguji aku, padahal mereka melihat perbuatanku. 40 tahun aku jemu kepada angkatan itu. Maka kataku, mereka suatu bangsa yang sesat hati, dan mereka itu tidak mengenal jalanku. Sebab itu aku bersumpah dalam murkaku, mereka takkan masuk ke tempat perhentianku. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ini satu hal yang memperlambat proses Tuhan, memperlambat berkat Tuhan di dalam kehidupan kita, saudara. Amin. Yaitu kita seringkali tidak mau dididik. Ya, orang yang nurut pasti akan mendapatkan didikan yang membawa berkat, saudara. Dan orang yang keras kepala akan mendapatkan malapetaka, mendapatkan kutuk yang membawa kepada kebinasaan. Seperti di dalam Amsal 16 ayat 25 dikatakan, ada jalan orang yang disangka lurus, tetapi ujungnya menuju maut. Ini hal yang pertama ini, saudaraku dikasih Tuhan. Ini memperlambat proses Tuhan di dalam hidup kita. Ketika kita tidak mau nurut, ketika kita memiliki keras kemauan, relakah kita diatur oleh Tuhan? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan yang kedua, yang memperhambat, yang memperlambat proses Tuhan di dalam hidup kita, yaitu bersungut-sungut. Itu hal yang kedua. Bersungut-sungut kita bisa melihat di dalam firman Tuhan, Bilangan pasal 14 ayat 29. Bilangan 14 ayat 29 sampai 30 dikatakan, di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang yang di antara kamu yang dicatat, semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku, bahwasanya kamu ini tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah setelah kujanjikan akan kuberikan
kamu diami, kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Saudaraku, ini satu peringatan kepada kita bahwa kita tidak bisa lagi bersyukur. Ini hal juga yang memperlambat proses Tuhan di dalam hidup kita. Orang yang bersungut-sungut tidak pernah berterima kasih, saudara. Tidak pernah bisa bersyukur. Tidak mau menerima proses, tidak mau susah-susah, tidak mau berjuang. Tipe orang seperti ini adalah gampang menyerah. Tetapi saya percaya di antara kita semua sore hari ini, kita adalah orang-orang yang siap berjuang. Amin. Kita adalah orang-orang yang siap melewati tantangan apapun tanpa sungut-sungut, saudara. Dan kemudian hal yang ketiga yang memperlambat, yang menghambat proses Tuhan di dalam hidup kita, yaitu tidak sabar. Atau dengan kata lain, kita tidak menanti waktu Tuhan. Tidak sabar dalam arti tidak menanti waktunya Tuhan. Kita lihat di dalam Ibrani pasal 6 ayat 14 dan 15. Dikatakan, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Sekali lagi, katanya, sesungguhnya aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan akan membuat engkau sangat banyak. Abraham menanti dengan sabar, dan dengan demikian ia memperoleh apa yang dijanjikan kepadanya. Bapak Ibu dikasih Tuhan, luar biasa. Seringkali kita mengabaikan kesabaran di dalam hidup ini. Tetapi itulah yang memberikan berkat, itu yang memberikan hasil yang maksimal di dalam hidup kita, saudara. Kebanyakan kita, kalau kita tanam hari ini, kita ingin besok langsung panen, saudara. Kalau kita tanam hari ini, langsung besok berbuah. Mustahil, saudara. Saya melihat di Pulau Jawa ini, saudara, bahwa buah apapun itu tidak maksimal. Kenapa? Saya melihat nangka yang bau, yang istilahnya yang harum, kuning atau mangga, saudara. Kita melihat semuanya itu kelihatannya matang. Tetapi ketika kita makan, ketika kita nikmati, rasanya kecut, saudara. Kenapa? Karena orang semua tidak sabar. Dipetik di dalam posisi yang muda, belum tua, maka hasilnya akan kecut, saudara. Ini salah satu contoh dalam hidup kita juga. Seringkali kita memperlambat proses Tuhan di dalam hidup kita oleh karena kita tidak sabar. Kita ingin cepat-cepat, saudara. Tapi akhirnya hasilnya tidak memuaskan. Hasilnya menjadi sia-sia. Oleh karena itu Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita harus jauhkan segala karakter pribadi, mulai dari keras kepala, keras kemauan, kemudian bersungut-sungut dan tidak sabar. Mari kita buang semuanya ini dalam kita menghadapi era norma baru ini, saudara, supaya kita menjadi orang-orang yang siap diatur dan rela dibentuk oleh Tuhan. Mari kita akan siapkan hati kita dan kita akan diberkati oleh Tuhan. Terimalah berkat daripada Tuhan, sebab firman-Nya berkata, diberkatilah ketika kau masuk dan diberkati ketika kau keluar. Diberkatilah akan rumah tanggamu, diberkati akan pekerjaan usaha tanganmu, dibuat berhasil oleh Tuhan. Jadikanlah Tuhan yang mengatur segalanya di dalam hidup kita. Diberkati akan studimu, dan terlebih diberkati akan pelayananmu. Maka terimalah berkat daripada Tuhan. Damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih setia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh yang Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha.
Tuhan datang yang kali keduanya. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Yang diberkati katakan amin. Shalom.